Memasuki tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, KPU menggelar penjaringan calon anggota Panitia Pemilu Kecamatan atau PPK sejak 8 hingga 10 Februari. Ratusan peserta ini berasal dari 26 kecamatan sekabupaten Kediri dengan jumlah peserta 10 orang di tiap kecamatan. Sejak Sabtu kemarin, para peserta menjalani tes wawancara yang berkaitan dengan pemilu, ditambah dengan pengetahuan secara umum, serta pengetahuan visi misi dan hak kewajiban panitia pemilu di tingkat kecamatan hingga desa. Lebih detail, wawancara tentang undang-undang serta aturan kepemiluan tak luput dipertanyakan oleh Komisioner KPU. Di sisi lain, Komisioner KPU juga memeriksa track record dari latar belakang peserta tes, apakah pernah terlibat pada aksi kriminal atau penyalahgunaan narkoba. Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nini Sunarmi mengatakan, jumlah pendaftar semula sejak diadakan tes tulis mencapai 500 orang lebih. Kemudian terjaring menjadi 260 orang, dengan rincian 10 orang di masing-masing kecamatan. Menurutnya, jumlah pendaftar ini meningkat 20% dibanding pendaftar pada pilkada musim lalu yang hanya 400 orang. Untuk jumlah PPK, calon PPK yang kami wawancarai per kecamatan ada 10. Jadi jumlah kecamatan 26 kali 10 260, kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yang hari Sabtu itu ada 6 kecamatan, yang hari Minggu ada 10 kecamatan dan besok ada 10 kecamatan. Pastinya melalui tes tulis kemarin kita sudah menyaring ada 10 yang terbaik di antara pendaftar. Kemarin pendaftar ada 531, kemudian kita ambil itu ada 10 per kecamatan yang terbaik. Nah, dari nilai yang terbaik itu kemudian kita lakukan wawancara pada kemarin, hari ini dan besok untuk kita pilih yang terbaik lagi menjadi 5 orang per kecamatan. Kalau hari ini untuk tes PPK untuk wawancara itu selain kita wawancara juga ada tes untuk komputernya juga. Harapannya nanti per kecamatan paling tidak minimal 1-2 orang itu bisa, harapannya ya semua bisa komputer ya, karena kita juga berhubungan dengan data. Jadi harus ada yang bisa komputer. Meski didominasi oleh wajah lama, rata-rata pendaftar belum menguasai aturan baru yang disesuaikan dengan undang-undang. Sementara pendaftar yang baru mengikuti tes pada tahun ini sebagian besar mampu menguasai materi. Menurut Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnuwardana, usai wawancara, para peserta wajib mengikuti tes pengoperasian komputer, sebab salah satu atau beberapa anggota PPK wajib menguasai komputer untuk input data dalam pelaksanaan pemilu. Kami melakukan seleksi panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Kediri tahapan wawancara. Dalam wawancara kali ini kami lebih memperdalam terkait pengetahuan kepemiluan secara langsung. Kalau kemarin melalui tes tulis, kami langsung melalui wawancara, interview tentang kepemiluan, tentang pengetahuan wilayah mereka, juga kaitannya motivasi dia, itikat dia seperti apa. Dan yang terakhir kami juga mengklarifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat yang masuk kepada yang bersangkutan, yang nanti dari 10 tersebut akan kita ambil menjadi 5, akan diumumkan 5 untuk menerima tanggapan masyarakat pada tahapan selanjutnya. Sebenarnya surprise juga sih ya, beberapa 50-50 lah. Saya surprise beberapa wajah-wajah lama kita interview, tapi
ternyata masih nervous atau gimana. Tapi ada yang wajah-wajah baru, dia antusias semangat mampu menjawab. Nah, tentu semua punya kelebihan dan kekurangan yang kita akan scoring, nanti masing-masing komisioner melakukan scoring, yang hasil scoring tersebut akan kita bawa ke pleno. Komisioner KPU nantinya akan memilih 5 peserta terbaik di tiap kecamatan. Sementara 5 lainnya akan masuk menjadi pergantian antar waktu atau PAW jika ada yang berhalangan. ...520 peserta telah mengikuti uji wawancara Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) yang digelar KPU Kabupaten Kediri pada tanggal 8 sampai 10 Februari kemarin. Selanjutnya, nama mereka akan diumumkan di masing-masing kecamatan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat inilah bertujuan untuk memperoleh usulan maupun kritikan dari masyarakat mengenai latar belakang dan riwayat mereka. Apakah pernah terlibat dalam tim sukses, pengurus partai, maupun tindakan kriminalitas. Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Partisipasi Masyarakat Nanang Kosim mengatakan, tanggapan masyarakat ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga netralitas calon PPK. Sementara, dari jumlah 10 orang di tiap kecamatan ini akan dipilih 5 orang terbaik. Jika terbukti positif saat tanggapan masyarakat, mereka akan diganti oleh urutan terbaik berikutnya. Kita melaksanakan tes wawancara untuk calon PPK periode 2020 untuk pemilihan bupati ini. Hari ini kita menjadwalkan 10 kecamatan yang kita wawancara, masing-masing kecamatan 10 orang, 100 orang. Tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di KPU maupun di surat edaran KPU yang terakhir nomor 66 itu bahwa nanti kami akan melaksanakan wawancara ini sampai selesai 3 hari tanggal 8, 9, 10. Materi wawancara yang pertama adalah pengetahuan tentang kewilayahan, kemudian motivasi menjadi PPK, visi-misi menjadi PPK, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dia tentang kepemiluan, tentang demokrasi, kemudian tentang regulasi, tupoksi dan TPK dan turunannya pada network, dan yang terakhir adalah apa yang bisa dilakukan dia saat nanti menjadi PPK dan klarifikasi dari masyarakat atau tanggapan masyarakat pada periode 1 setelah lulus tes tulis itu. Yang perlu dipahami bahwa nanti setelah pengumuman ini masih ada tahapan selanjutnya. Jadi setelah wawancara diumumkan, dipilih 5 orang menjadi PPK yang akan dilantik, kemudian 5 orang menjadi PAW. Akan tetapi setelah pengumuman masih ada lagi tanggapan masyarakat tahap kedua. Jadi ada tanggapan masyarakat tahap kedua yang akan kita tunggu dari masyarakat, apakah yang bersangkutan yang kita pilih 5 orang itu pernah menjadi tim sukses, pernah menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam urusan narkoba. Kalau ada tanggapan masyarakat dan terbukti itu positif, maka dia akan bisa digagalkan, tidak lagi dilantik untuk menjadi PPK, tapi digantikan dengan 6, 7, 8, 9, 10 atau peringkat selanjutnya. Tapi kalau tidak ada tanggapan masyarakat atau ketika diklarifikasi ternyata negatif bahwa itu hanya laporan palsu, maka mereka akan dilantik. Diketahui tanggapan masyarakat pengurus PPK tahap pertama telah dilakukan saat wawancara. Kemudian tahap kedua digelar setelah pengumuman 10 besar pada tanggal 15 Februari mendatang. Panitia pemilu tingkat kecamatan ini rencananya akan dilantik pada 29 Februari mendatang. Dari Kediri, Unggul Dwi Cahyono, Muhammad Zainur Rofi melaporkan.